Saat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur sepanjang 1 minggu ini Tuhan masih tetap menyertai kita, karena sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang berada di rumah. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu hari ini. Kiranya saya percaya kita semua akan diberikan kekuatan baru. Lewat ibadah kita, lewat pujian, penyembahannya akan kita naikkan pada pagi hari ini di hadapan Tuhan kita. Hadirat Tuhan memenuhi kita semua yang ada di rumah. Saat kita memuji, saat kita menyembah Dia, saya sungguh percaya jamahan Tuhan akan saya dan saudara alami di rumah kita masing-masing. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami sadar Bapa, sungguh besar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami bisa beribadah melalui online di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, bila Engkau hadir di tempat ini. Tuhan, ampunin kami yang berdosa ini. Biarlah kami layak di hadapan-Mu, serta kami menjadi terang bagi yang lain. Tuhan, berkati hamba-Mu, Pendeta Yung Tik Yuk, yang akan membawa sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami juga, Tuhan, berkati seluruh pelayanan yang melayani ibadah pada pagi hari ini. Mulai dari pemain musik, singer, worship leader, pengatur audio video, internet, dan lain-lain. Agar ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dari awal, pertengahan hingga selesai. Jikalau ada roh-roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, kami sehati, kami patahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita berikan sorakan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Mari kita ada di rumah kita masing-masing. Kita mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan kita. Hanya Dialah Tuhan yang menjadi penolong kita. Haleluya. Mari dengan kita. Sama-sama katakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Katakan sekali lagi, Tuhan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi akan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, pasti akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Katakan sekali lagi, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan. Katakan sekali lagi dengan imanmu. Katakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, pasti takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang. Katakan sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu menopang. Katakan sekali lagi dengan imanmu, sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Berikan sekali lagi sorakan bagi Allah kita, ya Tuhan yang selalu menopang kita. Amin. Kita masih mau terus memuji Tuhan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Takkan pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Dialah Tuhan, sumber kekuatan kita. Kuasanya tercurah di tempat kita masing-masing. Haleluya, ada kekuatan baru, ada sukacita, ada pemulihan. Saat roh Tuhan tercurah di atas kita semua. Amin. Semangat kita bertepuk tangan. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku. Amin. Denganmu Tuhan ku kan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, yakin dan percaya, Kau tuntunlah. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Tangan sekali, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, haleluya, berkekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai. Katakan sekali lagi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan berjalan, dari kemuliaan. Katakan dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai ke. Sekali lagi katakan dari kemuliaan, dari haleluya sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk lagi Bapak Ibu. Saya persilakan Pak Yung.
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa, karena kita harus mengakui dalam kehidupan kita sebagai anak-anak ada kalanya masih jatuh di dalam kelemahan dan dosa kita. Saya akan bacakan terlebih dahulu sebuah firman dari Mazmur yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, jikalau kami mengatakan kami sudah tidak berdosa lagi, maka kami menipu diri sendiri dan bahkan membuat firman-Mu tidak benar. Kami harus mengakui Tuhan sepanjang 1 minggu yang baru saja kami lalui. Sekalipun pertolongan demi pertolongan, penyertaan demi penyertaan selalu hadir di dalam kehidupan kami yang datang daripada-Mu. Namun ada kalanya karena kelemahan kami, bahkan kebiasaan-kebiasaan lama di dalam hidup kami masih muncul. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepada kemurahan-Mu. Kiranya kuasa darah-Mu, kasih anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya sekali lagi limpah dan membasuh segala dosa-dosa kami. Supaya ketika kami beribadah, kami boleh beribadah di dalam sukacita. Pada waktu kami berdoa, kami boleh berdoa tanpa ketakutan. Ya Tuhan, ini kami semua. Kiranya kuasa kasih-Mu, kuasa darah-Mu sekali lagi membasuh dosa-dosa kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami yang selanjutnya ya Tuhan, juga oleh pertolongan-Mu, kami boleh lebih memuliakan Engkau. Tuhan, ini kami semua. Terima kami sebagaimana kami adanya, dan terima kami Tuhan dengan kuasa pengampunan-Mu sebagai anak-anak yang berkenan di hadirat-Mu. Kuatkan kami lewat pertolongan-pertolongan-Mu. Pada minggu-minggu yang akan datang, kami lebih hidup taat dan menjalankan kebenaran firman-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata, dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, yaitu supaya melalui kita terpuji nama-Nya yang dalam kemuliaan-Nya mengaruniakan kasih-Nya kepada kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Penolong Hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Menolongku hanyalah
Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman. Tuhan, sekali lagi kiranya Engkau bekerja di dalam diri setiap kami. Baik yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah via online, maupun juga kami yang ada di gereja, yang bersama-sama beribadah secara onsite. Juga khususnya kepada hamba-Mu yang sebentar akan membaca dan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami pada pagi hari ini sekali lagi kami berani akhirnya mengambil satu tekad bukan saja cuman mengakui. Tetapi di dalam kehidupan kami secara konkret terus-menerus menjadikan Engkau sebagai sumber pertolongan kami. Sebab hanya Engkau Tuhan yang senantiasa hadir dalam setiap keadaan kehidupan kami. Sebab hanya Engkau Tuhan yang berkuasa dan sanggup menolong kami dalam segala keadaan. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Lembutkan, tenangkan, supaya firman Tuhan boleh ditabur dalam hati bahkan hidup kami. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Kristus atau Tuhan Yesus, sumber pertolonganku. Kita akan mencoba memikirkan tema ini dari satu kisah yang pernah terjadi pada masa pelayanan Tuhan Yesus dan yang dicatat dalam Injil Matius pasal 15. Saya akan baca mulai ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Maka jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini yang diceritakan, dinarasikan kembali oleh Matius ini dibuka dengan satu penjelasan. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Kata menyingkir ini memang betul-betul ditekankan karena memang kalau kita bandingkan dengan perikop sebelumnya, itu terjadi pertentangan, perdebatan yang cukup serius antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi. Khususnya dalam hal ini pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Maka ketika dikatakan Yesus menyingkir ini, kita mendapatkan satu setting seolah-olah sebelum kita memahami cerita ini, kita harus terus taruh di dalam bayang-bayang bahwa murid Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini menghadapi penolakan justru dari kalangan Israel sendiri. Mendapatkan tentangan justru di daerah dan wilayahnya di mana seharusnya dia melayani. Di tempat itu dia ditolak, itu sebabnya ia menyingkir. Dan dikatakan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
maka menjadi satu gambaran yang sangat kontras di tempatnya sendiri. Oleh orang-orangnya sendiri ia ditolak, tetapi sekarang di Tirus dan Sidon, bukan daerahnya. Oleh perempuan Kanaan, ia justru disongsong, disambut. Ada semacam kesan sebelum memasuki kotanya sudah disongsong oleh perempuan ini. Ini satu gambaran yang kontras. Dan sebetulnya seringkali di dalam kehidupan praktis anak-anak Tuhan juga ada semacam gambaran atau kejadian-kejadian yang mirip walaupun tidak 100%. Ada kalanya banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen pakai istilah yang gampang. Dalam situasi-situasi terjepit, bukan mencari pertolongan pada Tuhan, tetapi sebaliknya pada situasi-situasi yang terpojok, ada orang-orang yang belum beriman. Justru datang kepada Kristus dan akhirnya mulai menjadi anak-anak Tuhan. Kejadian seperti ini seringkali terjadi di dalam kehidupan setiap hari. Dan Injil Matius tanpa sungkan-sungkan menceritakan kejadian yang mirip yang sebetulnya berulang-ulang kehidupan kejadian seperti ini sampai sekarang ini. Maaf kata, saya seringkali mendengar kabar atau dikasih tahu oleh orang lain, entah itu mantan murid sekolah minggu saya atau siapapun, Pak Yung, lause gitu ya, mereka panggilnya begitu. Dengar enggak? Dia ini loh. Ya kenapa? Lu itu kan saya masih ingat dulu murid saya. Dia sekarang sudah tidak lagi ke gereja. Kenapa? Menghadapi masalah hidup. Kecewa dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita juga sering kali mendengar kabar dan saya juga ternyata dia sekarang sudah jadi Kristen toh. Dulu yang waktu sekolah, walaupun sekolah di sekolah Kristen, tetapi waktu kebaktian nakal, waktu kita bicara soal Tuhan Yesus, dia mengolok-olok, tapi sekarang jadi Kristen. Malah bergiat melayani. Luar biasa. Kejadian seperti ini sering terjadi. Juga demikian. Yesus menyingkir karena ditolak di tempatnya. Pergi ke Tirus dan Sidon. Di situ dia disambut. Di situ dia disongsong oleh seorang perempuan Kanaan. Dikatakan ini Yesus menyingkirkannya ke daerah Tirus dan Sidon. Yaitu pemukiman atau hunian khusus yang disediakan oleh pemerintah Romawi untuk orang-orang kafir. Dan karena ini hunian khusus untuk orang-orang kafir, maka di situ dijual babi. Mungkin ada sate panggang yang enak di sana. Sate babi panggang ya tentu ya. Lalu ada berhala-berhala yang dijual di sana untuk orang-orang kafir yang menyembah berhala. Jangan harap makanan itu bisa ditemukan di Yerusalem. Jangan harap di Yerusalem bisa menemukan ada satu toko atau warung yang jualan berhala. Tidak mungkin. Tetapi kalau di Tirus dan Sidon normal. Karena memang ini hunian khusus untuk orang kafir. Maka bahwa perempuan Kanaan ini tinggal di hunian khusus untuk orang kafir. Sehingga semua hal-hal yang ditolak oleh orang-orang Yahudi boleh dijual di sana, kita boleh berasumsi. Para perempuan Kanaan ini rupanya ya ekonominya cukup lumayan. Kalau enggak ya tidak mungkin bisa tinggal di daerah yang semuanya serba bisa dibeli asal ada duit. Tetapi saudara, kalaupun benar dugaan kita, para perempuan Kanaan ini cukup kaya, tetapi jangan lupa saudara, hunian di mana seseorang tinggal, berapa banyak duit yang ada di dalam sakunya, tidak menjamin seseorang dalam hidupnya tidak mempunyai masalah. Kalau ada orang yang di dalam hidupnya merasa tidak punya masalah, saya yakin orang ini punya masalah besar. Karena tidak pernah sadar bahwa dirinya punya masalah. Tidak ada seorang pun yang di dalam hidupnya tidak punya masalah. Demikian juga, sangat boleh jadi perempuan Kanaan ini kaya. Dia boleh tinggal di hunian yang semuanya serba ada. Tetapi dia punya masalah. Anak perempuannya seringkali dikuasai, dirasuk oleh setan. Dan selama ini tidak ada seorang pun atau tokoh-tokoh agama yang ada di Tirus dan Sidon yang sanggup membebaskan anaknya yang dikuasai oleh roh
jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa jadinya? Jikalau ketika Tuhan Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon, nama Yesus itu belum tersiar sampai di Tirus dan Sidon. Maka saya percaya Tuhan Yesus hanya akan lewat Tirus dan Sidon dan tidak pernah terjadi kejadian perempuan Kanaan menyongsong dia. Dan kalau begitu karena tidak ada kejadian apa-apa, maka juga tidak perlu diceritakan oleh Matius. Tetapi puji syukur, sementara tadi saya katakan orang-orang sendiri menolak, daerah sendiri menolak, nama Yesus dengan semua perbuatan-perbuatan yang dilakukannya sudah sampai ke Tirus dan Sidon. Itu sebabnya mari kita perhatikan ketika perempuan ini menyongsong Yesus. Dia mengatakan dia meminta belas kasihan Tuhan dengan satu kalimat yang jelas sekali berbunyi demikian. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Cara perempuan Kanaan ini memanggil Tuhan Yesus dan meminta pertolongan jelas sekali. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Istilah anak Daud dipakai oleh orang-orang Israel, dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menjelaskan tentang Mesias yang merupakan lahir daripada keturunan Daud yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi penyelamat. Perempuan ini boleh berkebangsaan non-Israel. Perempuan ini boleh tinggal di Tirus dan Sidon, hunian orang kafir. Tetapi melalui apa yang dia dengar, dia sampai pada satu kesimpulan, Yesus keturunan Daud adalah Mesias yang dijanjikan, sumber pertolongan yang satu-satunya dan yang terakhir. Membuktikan dia boleh tinggal di hunian orang kafir, tetapi dia sebetulnya sudah memeluk agama Yahudi. Itu sebabnya dia datang dengan satu sebutan yang bahkan orang-orang Israel waktu itu belum banyak yang berani mengatakan kalimat seperti ini. Yesus, ya Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Teriakan ini seolah-olah mau mengatakan selama ini aku sudah berusaha melalui cara-cara yang lain. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menolong aku dari kasus yang sekarang sedang aku hadapi. Kalau soal sakit biasa, aku punya duit. Kalau cuman influenza bisa dibawa kepada tabib. Tetapi ini satu permasalahan besar. Satu kesulitan yang orang biasa tidak sanggup menolong. Karena ini dikuasai oleh kuasa roh jahat. Kepada siapa lagi aku datang jikalau bukan kepada Engkau. Ya Tuhan anak Daud. Sumber pertolonganku. Itulah sebetulnya teriakan daripada perempuan Samaria. Perempuan Kanaan ini. Itu sebabnya tadi saya katakan syukur. Tuhan Yesus siapa sesungguhnya dia. Bahkan sudah sampai ke daerah Tirus dan Sidon. Terlepas ditolak oleh orang-orang sendiri. Tetapi mari kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kalau anak perempuan ini sudah sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, keturunan Daud, anak Daud, sumber pertolongannya. Kenapa Tuhan Yesus mau diamkan saja? Menolak saya mendapatkan kesan kalau saya mencoba memfilmkan ini, ya Yesus jalan terus, noleh pun tidak, gubris juga tidak. Dan celakanya dalam situasi seperti ini perempuan ini terus-menerus mengikuti, bahkan sambil berteriak-teriak sampai murid-muridnya pun ikut terganggu. Ada semacam kesan itu. Tetapi justru di sini kita melihat satu kondisi. Perempuan ini berkebutuhan. Dia datang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah sumber pertolongannya. Tetapi dia tidak ditolong dalam tanda kutip.
Dan kalau demikian, kenapa dia tetap mengikutinya? Maka saya percaya karena perempuan ini punya satu keyakinan. Kalau kali ini aku ditolak, kalau Tuhan Yesus tidak menyembuhkan aku, ya sudah, tidak ada harapan lagi. Itu sebabnya dia pakai kesempatan satu-satunya ini untuk terus-menerus mengikuti, bahkan berteriak-teriak sampai murid-muridnya merasa terganggu dan berkata kepada Tuhan Yesus, usir dong perempuan itu. Dia terus mengikuti kita, bahkan berteriak-teriak mengganggu kita. Bikin kita stres. Masalah-masalah dia. Kita ikut-ikutan kena masalah. Kira-kira begitu kan ya. Lalu uniknya saudara, perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ini jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya loh ya. Bukan kepada perempuan ini. Itu dalam ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini Yesus tidak bicara, tidak ngomong kalau murid-murid tidak meminta dia untuk mengusir perempuan Kanaan ini. Artinya kita bisa mendapatkan skenario bayangannya begini. Waktu perempuan ini datang berteriak-teriak memanggil Tuhan Yesus dengan Tuhan, anak Daud kasihanilah aku, anak perempuanku dirasuk setan. Tuhan Yesus itu jalan terus. Waktu murid-muridnya ngomong Tuhan tolong diusir, Yesus jawabnya kepada murid-muridnya. Dan jawabannya apa? Pakai bahasa remaja ya, pakai bahasa Jawa ya, sengak. Nggak enak. Ngomongnya apa? Aku diutus untuk domba-domba dari kalangan Israel. Artinya ada semacam kesan, ngusir perempuan ini, ngomong dengan perempuan ini pun Tuhan Yesus gak sudi. Ada kesan itu loh. Ya kan itu sebabnya tadi saya katakan loh, Yesus ini ngomongnya sama murid-murid loh. Bukan menghadap perempuan lalu ngomong, aku ini diutus khusus untuk orang-orang Yahudi. Bukan itu loh. Dia ngomongnya kepada murid-murid artinya apa? Biarin dia ikut terus. Gak sudi aku ngomong sama dia. Wow. Kok kayak gini ya Tuhan Yesus? Loh, jangan berhenti sampai di sini dong, cerita kan belum selesai. Tetapi ini memang kesan yang dibangun oleh Tuhan Yesus ketika justru dia berkata kepada murid-muridnya, sorry nih ye, aku ini hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan itu siapa? Kenapa kamu suruh aku ngomong sama dia walaupun suruh ngusir? Sorry. Gak segitunya aku kengangguran ngomong sama dia. Wow. Kalau saya mah udah pergi dengan jawaban yang seperti itu. Tetapi mari kita lihat. Ketika perempuan ini mendengar, ada semacam kesan berbicara dengan dirinya pun Tuhan Yesus tidak sudi. Perempuan ini justru mendekat dan berkata demikian. Ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tadi Tuhan sudah berkata kepada murid-muridnya, sorry ya, aku gak sudi bicara dengan perempuan Kanaan ini. Perempuan ini datang sujud menyembah. Kalau tadi dia hanya berteriak-teriak dan mengikuti sambil terus berteriak, sekarang ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti itu, justru datang lebih dekat, sujud menyembah dan berkata, Tuhan kasihanilah aku. Tolonglah aku. Saudara, coba kita tempatkan posisi kita pada perempuan Kanaan ini. Ketika kita mendengar Tuhan berkata demikian, apa yang kita pikirkan? Apa perasaan kita? Atau coba kita bukan cuma menempatkan posisi kita pada perempuan Kanaan ini. Kalau kita mengalami keadaan-keadaan tertentu yang sampai seperti ini, kita sudah memohon Tuhan dan Tuhan tidak seolah-olah menolong kita. Pada waktu itu
kondisi iman kita akan seperti apa. Bukan satu hal yang gampang. Saya pernah berdiskusi, berbincang-bincang dengan seseorang, karena saya tahu dia punya pergumulan yang panjang. Sudah sekian lama dia berdoa, lalu ketika sekian lama tidak ketemu, saya ketemu lagi ngobrol-ngobrol sebentar. Lalu saya bertanya, gimana? Masih tekun berdoa dengan masalahmu yang ini? Lalu dia dengan tersenyum, tapi senyum sinis mengatakan, enggak doa lagi Pak Yung. Kenapa? Nah untuk apa doa? Kalau sudah doa sekian lama Tuhan enggak dengar. Untuk apa doa? Ya udahlah, saya pakai cara saya sendiri. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan menjadikan doa hanya menjadi satu alat untuk supaya apa yang kita mau dapat, kita dapatkan. Ketika kita merasa melalui doa kita tidak dapat lagi, ya sudah tidak usah doa. Jadi doa itu hanya alat untuk kita mendapat. Sementara sebetulnya Alkitab dan firman Tuhan juga mengajar doa bukan hanya alat untuk kita mendapat, tetapi doa adalah sarana kita berkomunikasi tanpa untuk meminta, tanpa untuk mendapat. Tetapi sarana relasi kita dengan Tuhan melalui doa. Keintiman kita dengan Tuhan digambarkan melalui doa. Tetapi ada seseorang hanya menjadikan doa sebagai sarana untuk meminta. Dan ketika permintaannya seolah-olah tidak terkabul, ya tidak perlu lagi berdoa. Maka jangan heran banyak orang Kristen tidak berdoa. Jikalau ada banyak orang Kristen tidak berdoa, berarti sebetulnya ada banyak orang Kristen tidak berelasi dengan Tuhan. Walaupun secara status orang Kristen, walaupun secara status anak. Tetapi ini kenyataannya. Ketika kita merasa hidup kita tertekan, ketika kita merasa hidup kita berbeban berat, dan kita datang kepada Kristus, kita datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan seolah-olah Tuhan semakin menekan, semakin menindas, kita merasa lebih baik jaga jarak dengan Tuhan. Ada semacam kesan seperti itu. Perempuan ini ditolak dengan cara yang menyakitkan, bukan menjauh. Tetapi semakin dekat bahkan dengan sikap yang lebih taat. Sikap yang lebih mencerminkan bahwa dia adalah umat Tuhan. Yang menjadikan Yesus adalah Tuhannya. Maka sujud menyembah. Tuhan, kasihanilah aku. Benar ketika perempuan ini sujud menyembah. Itu tetap masih ada unsur permohonan. Tetapi cara dia menyembah membuktikan hubungan dia, konsep dia tentang Kristus tidak menjadi rusak. Hanya oleh karena selama ini dia terus berteriak-teriak tidak digubris oleh Tuhan Yesus. Hubungannya dengan Tuhan tidak menjadi rusak. Hanya karena Tuhan Yesus berkata, enggak sudi aku bicara dengan perempuan ini. Betapa seringkali ketika Tuhan tidak meninggalkan kita tetapi kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita kemudian meninggalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah merusak relasi dirinya dengan anak-anaknya dalam hal ini kita. Tetapi seringkali kita yang merusak relasi itu hanya karena kekecewaan kita pada hal-hal tertentu. Baik kekecewaan terhadap sekitar kita dan kemudian ujung-ujungnya kekecewaan terhadap Tuhan. Karena doktrin kita seringkali kita pakai secara keliru. Tuhan engkau yang menguasai segala-galanya. Segala sesuatu yang terjadi semua atas izinmu. Sampai di sini benar. Maka aku kecewa Tuhan. Hal seperti ini yang kualami. Sampai di sini sudah tidak benar. Kita sebagai orang Kristen mengatakan demikian. Perempuan Kanaan ini sujud menyembah Tuhan. Kasihanilah aku. Mengagetkan. Jawaban Tuhan Yesus lebih kasar lagi seolah-olah. Lebih daripada sekedar tadi ngomong aku enggak sudi ngomong. Tapi begitu ngomong nusuk sampai kedalaman hati. Sorry ya. Lu pikir sendiri kalau saya boleh pakai kalimat itu. Pantas tidak. Makanan yang seharusnya untuk anak diberikan kepada anjing. Pikir sendiri. Wow. Tapi inilah yang bagi saya. Ujian yang seringkali Tuhan berikan di dalam kehidupan anak-anaknya. Kenapa
ujian atau tahapan seperti ini yang Tuhan izinkan, bahkan yang Tuhan Yesus lakukan kepada perempuan Kanaan ini. Karena sebetulnya Tuhan Yesus mau membawa perempuan ini untuk sampai pada satu kondisi, apapun yang terjadi, Tuhan pokoknya kamulah sumber pertolonganku. Dan aku tidak cari yang lain walaupun sudah sampai tahap seperti ini. Ada kalanya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan kita dihantar pada satu keberadaan di mana kita tidak punya pilihan lain kecuali menjadikan Kristus sebagai sumber pertolongan kita. Dan proses inilah yang sebetulnya dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membawa perempuan ini sampai pada satu titik tadi. Tidak ada yang lain, apapun yang terjadi, mau ditolak berapa kali pun, karena tidak ada pilihan lain, ya kepada siapa lagi aku datang, jikalau bukan kepada Kristus. Itu sikap daripada Tuhan Yesus memperlakukan perempuan ini. Dan itulah yang sesungguhnya kemudian terjadi pada perempuan ini. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata, pikir sendiri deh kamu, pantas enggak? Roti yang untuk anak belum makan sudah dikasihkan kepada anjing. Masih ingat tadi perikopnya? Yesus ditolak oleh orang-orang sendiri. Ini aku sediakan roti untuk anak-anak tetapi anak-anak belum mau. Mungkin belum lapar. Gitu kan ya, kalau boleh perbandingan itu. Tetapi ini bagaimanapun adalah yang disediakan untuk anak. Mosok sekarang diberikan kepada anjing. Luar biasa. Sikap seorang yang beribadah kepada Tuhan adalah sikap yang merendahkan diri kepada Tuhan. Itu sebabnya si perempuan ini dengan sikap ibadah yang benar berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing kan paling tidak juga bisa dapat cuwilan-cuwilan, remahan-remahan yang jatuh ketika anak makan roti. Aku tidak minta banyak. Aku tidak merebut hak. Aku tidak merebut porsi yang kau sediakan untuk anak-anak. Tapi aku cuma minta sisa-sisa yang paling kecil. Artinya si perempuan ini sadar. Kalaupun berkat terbesar Tuhan sediakan untuk orang-orang Israel misalnya. Sisa berkat yang ada pun sudah jauh lebih daripada cukup untuk perempuan ini. Dan sisa berkat yang sedikit, kalau boleh pakai istilah manusia, ya sedikit, karena sebetulnya bagi saya susah menjelaskan sisa sedikit yang dari Tuhan itu seberapa banyak. Ya, kalau sisa daripada orang yang terbatas, ya sisanya betul-betul sedikit. Tapi Tuhan yang tidak terbatas ketika masih punya sisa, sisanya pun tidak terbatas. Tetapi sebetulnya kata sisa untuk Tuhan pun tidak ada. Tetapi oke lah, ini kan ilustrasi. Ini kan satu gambaran melalui cerita. Perempuan ini mengatakan, Tuhan berapapun sisa itu sekalipun sedikit, itu sudah cukup bagi aku. Sebab apa? Tidak ada yang lain mempunyai kuasa yang tidak terbatas seperti engkau. Tidak ada lagi orang yang dapat menolong aku, menjadi sumber pertolonganku seperti engkau adanya. Maka sekalipun hanya dapat sisa, aku tetap rela. Dan sekalipun dapat sisa, aku percaya anakku pun tetap sembuh. Saya perhatikan ini satu kontras lagi. Jadi sebetulnya dalam narasi ini terjadi terus-menerus kontras. Bagi manusia, problem terbesar apa? Ketika dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ketika kuasa kegelapan bekerja, itu caranya macam-macam. Memang dengan cara membujuk, kemudian mendoktrinasi dengan konsep-konsep yang keliru, sehingga seseorang di dalam kehendaknya, karena kena bujukan rayu daripada iblis melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tetapi hal ini masih gampang diselesaikan. Diajar oleh guru, dikonseling, masih bisa bertobat. Dari kesalahan-kesalahan yang karena bujuk rayu iblis. Tetapi yang susah dilepaskan adalah ketika seseorang sudah dikuasai oleh roh. Jadi rasuk. Kalau dalam bahasa Inggris, demon possesses. Iblis sudah mengklaim orang ini milikku. Ini satu kuasa yang paling maksimal yang dilakukan oleh roh-roh jahat kepada pribadi seseorang. Dalam kondisi seperti ini kita kontraskan. Perempuan ini minta Tuhan bagianmu yang paling kecil.
Itu sudah cukup untuk mengalahkan kuasa kejahatan, dalam hal ini roh-roh setan yang paling maksimal bekerja di dalam diri seseorang. Karena apa? Karena Kristus sumber pertolongan. Karena Kristus sumber hidup. Tuhan benar. Anjing pun boleh mendapatkan sisa. Aku percaya dengan sisa berkat yang tetap engkau berikan kepada kami, kepadaku, jikalau engkau rela, itu sudah cukup untuk mengalahkan semua kesulitan-kesulitan terbesar di dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, beranikah kita dalam kondisi-kondisi yang terpojok seolah-olah Tuhan sudah tidak gubris kita lagi. Seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan kita, bahkan sudah tidak menganggap kita sebagai anak. Sehingga seringkali kita bertanya, Tuhan di mana engkau? Ketika aku mengalami situasi seperti ini, kenapa aku tidak merasa ada sentuhan tanganmu, ada bimbingan tanganmu, tidak ada elusan tanganmu yang menguatkan aku. Tuhan di mana engkau? Beranikah pada situasi yang sama kemudian kita mengatakan, Tuhan, sekalipun sulit bagiku menghadapi situasi seperti ini, berikanlah remah-remah yang membuat aku masih percaya. Engkau sumber pertolonganku. Beranikah kita seperti itu? Atau sebaliknya kita kemudian seperti yang saya katakan. Dari anak-anak Tuhan, dari orang yang pernah mengikut Tuhan, dari orang yang pernah giat melayani Tuhan karena kekecewaan tertentu, kemudian meninggalkan Tuhan. Kontras bukan? Orang sendiri menolak, perempuan Kanaan menyongsong. Biarlah di dalam kehidupan kita, semakin situasi gelap adanya, semakin kondisi berat yang seolah-olah kita pikul, kita juga kontras berkata, semakin aku tertindih, semakin aku mau tetap bergantung kepada Tuhan. Semakin aku seolah-olah gelap, tidak mampu melihat lagi. Aku mau tetap melihat dengan hatiku. Tuhan adalah terang hidupku, sumber pertolonganku. Dan itulah yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Itu sebabnya akhirnya Tuhan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, kita terus-menerus butuh iman yang tidak pernah padam. Kondisi boleh berubah, situasi boleh semakin menekan, tetapi jangan sampai iman kita matikan oleh pemikiran-pemikiran kita yang keliru tentang Kristus. Kristus sumber pertolongan hidup kita. Apapun yang terjadi, iman jangan sampai mati dalam kehidupan kita. Karena di situ tempat di mana pertolongan Tuhan masih akan terjadi atas setiap kita. Itu sebabnya dikatakan orang benar hidup bukan oleh apa yang disaksikan. Hidup bukan oleh karena apa yang dia alami, tetapi hidup karena imannya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, ada kalanya kami harus akui, seolah-olah kami mau berbalik arah meninggalkan untuk mengikut Engkau. Tetapi biarlah melalui apa yang kami renungkan, apa yang Kau izinkan, dicatat dan dinarasikan kembali oleh Matius dengan begitu jelas, boleh menolong kami belajar seperti perempuan Kanaan ini. Kami percaya ketika Tuhan berulang kali menolak bahkan dengan kalimat-kalimat yang sangat menusuk menjawab perempuan ini, supaya perempuan ini sampai pada satu posisi tidak punya pilihan lain, sebaliknya justru meneguhkan iman, hanya meminta Engkau sebagai sumber pertolongan. Tuhan, demikian juga kami mau dalam keadaan-keadaan yang seperti itu,
kami tetap menjadikan Engkau sumber pertolongan kami. Ini kami Tuhan, pegang tangan kami. Kami mau selalu juga memegang tangan-Mu dan tidak pernah mau melepaskan kembali. Karena di situ ada pertolongan. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan keyakinan, dengan satu keberanian dalam segala keadaan baik lancar maupun susah, dalam keadaan seolah-olah sedang berbeban berat, kita bersama-sama dengan segenap umat percaya mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, sekarang kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan ketika kami pada satu kondisi seolah-olah kami tidak merasakan ada pertolongan-Mu. Ketika kami merasa situasi sekitar kami begitu gelap dan Engkau meninggalkan kami. Sebetulnya itu adalah ujian yang sedang Engkau berikan kepada kami. Dan kami teringat ya Tuhan. Sebuah janji bahwa Engkau tidak pernah menguji kami melampaui kekuatan kami. Engkau tidak pernah mencobai kami mengizinkan pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan kami menimpa hidup kami. Tuhan, itu sebabnya biarlah melalui
ibadah kami pada pagi hari ini, kami sekali lagi mengambil satu tekad. Satu keberanian untuk terus beriman dan bersandar kepada Engkau sebagai Tuhan sumber pertolongan kami dalam segala keadaan. Dan khususnya ketika kami merasa tidak berdaya. Ketika kami merasa sudah tidak ada harapan lagi. Ketika kami merasa kami tidak dapat lagi maju ke depan. Engkaulah Tuhan, pertolongan kami. Tuhan, itu sebabnya hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu dengan keadaannya masing-masing. Setiap jemaat-Mu punya kondisinya yang masing-masing. Kami percaya semua yang sedang terjadi tidak ada satupun yang di luar kehendak-Mu. Dan kami percaya semua yang ada di dalam kehendak-Mu yang terjadi dalam diri anak-anak-Mu, jemaat-Mu ini ya Tuhan, adalah satu kehendak yang baik adanya. Paling tidak walaupun berat, itu ujian yang akhirnya mengkuatkan, ujian yang akhirnya membawa kami lebih bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, firman hari ini menguatkan kami. Firman hari ini mengingatkan kami untuk senantiasa menjadikan Engkau sumber pertolongan kami. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu satu persatu dengan segala keadaannya. Yang sakit Tuhan, jikalau Engkau berkenan sembuhkanlah. Yang sedih Tuhan, kiranya Engkau hiburkan. Yang lemah Engkau kuatkan, dan apapun Tuhan keadaannya, Engkau adalah Allah segala-galanya. Engkau adalah Allah yang sanggup dalam segala hal. Tidak ada satupun yang Engkau tidak sanggup berbuat demi kemuliaan-Mu, demi kebaikan jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Yang Kau bayar dan Kau tebus bukan dengan emas, tetapi dengan darah yang tertumpah di atas kayu salib. Tuhan, hidup kami besok, lusa, dan selanjutnya apa yang terjadi kami tidak tahu. Mungkin semakin gelap, mungkin semakin berat. Tetapi satu hal kami tahu, Engkau penolong kami satu-satunya. Dan itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mempunyai Allah yang demikian. Itu sebabnya di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Teduhkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan kekuatan bahkan persekutuan di dalam arah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh, ibadah selesai. Kiranya pertolongan Tuhan menyertai saudara-saudara sekarang ini minimal sampai minggu depan untuk mendapatkan kekuatan baru lagi. Amin.